Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Seng Yue berbalik, dan berkata, saya akan mengatakan bahwa kita harus mengambil poin kontribusinya dan membiarkannya begitu saja. Sebuah tamparan akan terlalu banyak. Jika saya tidak salah menebak, Ling Xin seharusnya ingin dia mendapatkan pengalaman dengan melangkah di medan perang, ada kemungkinan yang sangat rendah untuk kejadian seperti bertemu Dewa Iblis ini. Dan mengingat tingkat kultivasinya, Ling Xin seharusnya lebih dari cukup untuk melindunginya. Beruntung Hao Shen baik-baik saja. Mari kita selesaikan masalah ini dengan cara ini. Jika di masa depan, dia melanggar aturan militer sekali lagi, tidak akan terlambat untuk menghukumnya dengan berat pada saat itu. Gao Yingji seperti sebelumnya penuh amarah, tetapi Seng Yue bukan hanya kepala kuil pembunuh, dia pada saat yang sama adalah kepala pembantu aliansi kuil. Karena itu, Gao Yingji hanya bisa mematuhi instruksinya, dan memberikan janjinya dengan tenang. Tapi sekarang, tampilan yang dia berikan kepada Long Hao Shen tidak sebaik dulu lagi. Setelah menatapnya dengan pandangan meminta maaf, Long Hao Shen segera berbalik untuk melihat Seng Yue, bertanya kepadanya, kakek buyut, bagaimana kabar Paman Seng? Apakah dia terluka parah? Seng Yue menghela nafas dan menjawab, dia tidak terluka. Long Hao Shen menatapnya dengan wajah bingung. Seng Yue berkata, Ling Xin menderita efek serangan balik dari kompor spiritual kembali ke masa kecil. Anak itu. Tapi pada saat itu, jika dia tidak menggunakan kekuatan seperti ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Long Hao Shen menyatakan dengan wajah malu, saya harus disalahkan, karena telah menjadi beban bagi Paman Seng. Gao Yingji akhirnya tidak bisa menahan diri lagi, jadi kamu menyadarinya. Jika bukan karena Anda, mengingat kekuatan adik laki-laki Seng, siapa yang mungkin bisa menghentikannya jika dia ingin pergi? Itu benar-benar membuatku bertanya-tanya apa yang baik dalam dirimu. Seng Yue menatap Long Hao Shen dalam-dalam, dan menyatakan, berhenti, jangan terus menyalahkannya. Itu juga demi membunuh musuh dia melakukan ini. Lebih penting lagi, dia masih sangat muda. Apakah Anda pikir itu sesederhana yang dia katakan tadi? Dari pemahaman saya tentang Ling Xin, fakta bahwa dia menggunakan kompor spiritual kembali ke masa kecil berarti bahwa dia memiliki tekad untuk mati, bahwa dia ingin membiarkan Hao Shen kembali, apapun yang terjadi. Dan pada akhirnya, dia dan Hao Shen selamat dari kesulitan ini adalah bukti nyata dari dampak positif yang dimiliki Hao Shen dalam pertempuran ini. Aku bisa memastikan untuk ini, kata seorang perwira penting dengan tubuh kokoh, mengenakan armor hitam, yang tepatnya adalah seragam Brilliant Angel Knight. Satu-satunya perbedaan adalah pada saat ini, tidak ada sepasang sayap emas besar yang sebelumnya ada. Kakak Gao, tolong jangan salahkan anak kecil ini. Sebenarnya, jika bukan karena adik laki-laki ini, kali ini, pasukan kita akan benar-benar musnah. Bagi saya, dia tidak boleh kehilangan semua poin kontribusinya. Karena saya menyadari bahwa untuk anggota Demon Hun Squad ini, bahkan hadiah 10.000 poin kontribusi tidak cukup. Mendengar dia berkata begitu, kemarahan Gao Yingji agak menghilang. Orang yang mengatakan demikian adalah kapten dari resimen Ksatria Malaikat Cemerlang, seorang ksatria kuil dari langkah ke-7 juga. Tapi perbedaannya adalah dia tidak memiliki Mithril Foundation Armor. Awalnya, kami tidak mengerti mengapa adik laki-laki ini mengikuti Tuan Jenderal ke medan perang. Tapi setelah itu, saat kami menghadapi Dark Invisible Demons, tunggangan adik laki-laki ini ternyata memiliki kegunaan yang sangat penting. Jika memungkinkan, saya benar-benar berharap dia berintegrasi ke dalam resimen Ksatria Malaikat Cemerlang kami. Segera, komandan ini menggambarkan prestasi Long Hao Shen di medan perang, terutama tentang pelepasan mata kebenaran yang terus-menerus dari Little Light untuk mengeluarkan mereka dari situasi putus asa ini sekaligus. Jika bukan karena semua yang telah dilakukan adik laki-laki ini untuk membantu kami dalam menangani iblis tak terlihat tanggul ini, yang diatur untuk menangani kelompok kami dengan cepat, dan telah menunggu kami menerima beberapa kerusakan sebelum meluncurkan serangan mereka, kami tidak akan berhasil kembali secara nyata, terutama melawan serangan destruktif simultan dari ribuan iblis tak terlihat ini. Dan dia melanggar rencana awal mereka,
meninggalkan ketiga dewa iblis besar ini tanpa pilihan selain muncul dalam keadaan tidak siap, mengubah penampilan mereka ke tanggal yang lebih awal untuk meluncurkan serangan mereka. Tindakan ini memberi kami kesempatan untuk membuatnya kembali hidup. Dan karena telah memungkinkan kami untuk membuatnya kembali hidup, selain jenderal dan pengorbanannya yang luar biasa, orang kedua yang memegang penghargaan ini adalah adik lelaki ini. Mendengar kata-kata komandan mereka ini, Gao Yingji berbalik dengan wajah yang berubah, menatap Hao Shen, tanpa mengatakan apa-apa. Long Hao Shen buru-buru menyatakan, bagaimana saya bisa berani menerima poin kontribusi ini? Saya melanggar aturan. Saya hanya berharap Anda memberi saya kesempatan lagi, membiarkan saya dan rekan-rekan saya mempertahankan status pasukan perburuan setan kami dalam pelatihan. Dan saya tidak butuh imbalan apapun. Kakek buyut, apa kompor spiritual kembali ke masa kecil yang baru saja Anda bicarakan? Kapan Paman Seng akan bangun? Dia sekarang cemas tentang situasi Seng Lingxin saat ini. Kata-kata yang diucapkan Seng Lingxin di saat-saat terakhir terus terngiang di benaknya. Sekarang, dia ingin membantu ayah dan putrinya ini untuk meningkatkan hubungan mereka. Seng Yue berkata sambil menghela nafas, kompor spiritual kembali ke masa kecil dikenal sebagai tungku spiritual peringkat ke-6 yang dapat digunakan oleh seorang pembunuh, dan tungku spiritual eksklusif untuk kita. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk menyerang, dan dalam hal kekuatan ofensif, kompor spiritual kembali ke masa kecil ini termasuk di antara 3 peringkat pertama tanpa ragu-ragu. Peringkat yang dimilikinya adalah karena efek sampingnya yang terlalu besar. Melihat Seng Lingxin, dalam keadaan tertidur lelap, Seng Yue terus berbicara, balasannya sekuat kekuatan kompor spiritual kembali ke masa kecil ini. Setelah aktivasi, kompor spiritual kembali ke masa kecil dapat memungkinkan seseorang untuk membuat semua kekuatannya meletus, mencampur energi spiritual di tubuhnya dengan kekuatan vitalnya menggunakan metode ledakan yang aneh, menghasilkan daya tembak yang jauh melebihi tingkat kultivasinya sendiri. Evolusi kompor spiritual kembali ke masa kecil juga sangat khusus, itu akan berkembang bersama dengan tingkat kultivasi penggunanya dan usianya. Tetapi semakin besar usia seseorang, semakin signifikan kekuatan yang dihasilkan, dan semakin serius akibatnya. Merupakan keajaiban bahwa Lingxin berhasil kembali hidup-hidup. Di antara semua pembunuh yang menggunakan kompor spiritual kembali ke masa kecil ini, dia adalah satu-satunya yang berhasil kembali hidup-hidup dari medan perang. Apapun yang terjadi, kompor spiritual kembali ke masa kecil ini hanya dapat digunakan sekali, membuat tubuh penggunanya tenggelam dalam kondisi yang sangat lemah. Tanpa kekuatan bertarung yang tersisa, dia jatuh koma setelah beberapa saat. Koma ini akan berlangsung selama 7 hari. Dan 7 hari kemudian, pada saat dia akan sadar kembali, dia akan tetap dalam keadaan lemah, selama dia masih tua. Penggunaan energi spiritual akan sepenuhnya dilarang baginya, dan setiap hari, dia akan mendapatkan kembali 1 tahun ingatan, dan 1 tahun pengalaman berkultivasi. Berdasarkan usia Lingxin saat ini, dia akan membutuhkan lebih dari 30 hari agar energi spiritualnya pulih sepenuhnya. Lebih lanjut menambahkan 7 hari koma, itu akan membawanya sedikit lebih dari 40 hari. Mendengar kata-kata Seng Yue, Long Hao Shen hanya bisa menghela nafas lega. Kompor spiritual dengan efek samping terbesar yang dia tahu adalah kompor spiritual samsara milik Keier, tetapi tampaknya efek samping dari kompor spiritual kembali ke masa kecil milik Lingxin ini sama sekali tidak kecil. Kesadarannya serta ingatannya telah dipengaruhi oleh pengaruhnya. Selama 40 hari penuh, dia tidak akan bisa kembali normal. Ini benar-benar langkah yang membutuhkan penggunanya untuk siap mempertaruhkan segalanya untuk menggunakannya. Seng Yue menyatakan, baiklah, kembali ke urusanmu sendiri sekarang semuanya. Hao Shen, kamu juga, istirahatlah. Melihat bahwa Lingxin benar-benar menyerahkan buku ini kepada Anda Rice Flowers into Trees, saya harus memberitahu Anda untuk berlatih dengan baik dengannya setelah kembali. Rice Flowers into Trees adalah sebuah teknik, dan itu akan meningkat seiring dengan tingkat kultivasi Anda, semakin kuat seiring waktu. Dan bahkan di keluarga Seng saya, teknik ini tidak diturunkan. Setelah Anda mempelajarinya, ajarkan kepada Keier. Di masa lalu,
Dia tidak pernah mau mempelajari kemampuan yang diciptakan sendiri oleh keluarga Seng kami dari saya. Anda adalah satu-satunya yang bisa membuatnya menerima untuk mempelajarinya. Ya, kakek buyut. Long Hao Shen dengan hormat menjawabnya. Memasuki keadaan pemikiran yang mendalam, dia pergi mencari Hao Yue. Penyelamat Seng Lingxin dan dirinya sendiri sekarang merangkak ke samping. Hanya, Hao Yue saat ini tidak memiliki penampilan yang lemah sama sekali, malah terlihat dalam kondisi sempurna. Melihatnya, sepertinya kekuatannya tidak ada habisnya. Long Hao Shen secara alami tidak tahu bahwa sebelum Seng Lingxin dan dia dibawa kembali setelah jatuh koma, Hao Yue telah menyapu medan perang dengan kecepatan maksimalnya, setan berbilah ganda hijau tua, elang setan berkepala dua, atau setan berkobar, semuanya adalah binatang ajaib yang memiliki kristal ajaib, jadi Hao Yue telah menikmatinya. Pada saat itu, setidaknya 100 kristal ajaib sedang dicerna di perutnya, dan pencernaan ini akan memakan waktu. Dan hanya dia yang berani makan sebanyak itu. Jika itu bukan binatang ajaib lain yang telah melahap begitu banyak jenis kristal magis yang berbeda, itu akan penuh sampai meledak. Memimpin Hao Yue ke pintu, Long Hao Shen memiliki tampilan yang sangat terbebani. Akhirnya, situasi dapat dianggap diselesaikan. Bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya pada saat itu? Ini akan benar-benar menghancurkan hubungan antara dua kuil besar ini. Long Hao Shen tahu posisinya sendiri di dalam kuil ksatria, jadi melihat Gao Yingji serta beberapa wajah ksatria yayasan Mithril lainnya, dia mengerti bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 seperti Seng Yue tidak akan memiliki cara untuk melindungi pasangan Seng Lingxin dan Lan Yanyu dari hukuman, kritik, Del. Bahkan jika mereka bukan orang tua Keier, Long Hao Shen tidak akan mengatakan yang sebenarnya dalam situasi seperti itu, karena yang paling penting adalah menjaga hubungan dua kuil besar. Setelah pergi, Long Hao Shen menemukan bahwa di sebelah tempat mereka telah membela, di Exorcist Mountain Pass, penyembuh khusus peringkat tinggi merawat yang terluka. Kamu termasuk bagian yang mana? Tidak seorang pun boleh lewat tanpa izin, yang melanggar akan ditindak secara hukum. Keluar dari jalan, sebuah suara yang sangat dingin meledak. Mendengar suara ini, Long Hao Shen langsung terguncang, bergegas berteriak keras, Keier, aku di sini. Pada saat itu, dia sudah melihat bahwa ke arah suara ini, rekan-rekan mereka dari pasukan pemburu iblis pertama dihentikan oleh sekelompok tentara yang sedang berpatroli. Mendengar suara Long Hao Shen, Keier, yang awalnya penuh dengan semangat pembunuh, berbalik, mengetuk tanah dengan tongkat biru di tangannya, dan tiba di depan Long Hao Shen dengan beberapa langkah. Hao Shen, apakah kamu baik-baik saja? Keier segera meraih tangan Long Hao Shen dan dengan cepat menyentuh tubuhnya di berbagai bagian. Yang lain telah berkumpul dan naik, dan melihat Long Hao Shen dan Hao Yue, wajah mereka tampak tenang. Saat itu, setelah Long Hao Shen tidak kembali untuk waktu yang lama setelah dipanggil oleh perintah militer, Keier merasa ada sesuatu yang salah ketika memikirkan situasi yang terjadi pada siang hari dengan ibunya. Pada akhirnya, dia tidak tahan, yang lain secara alami tidak membiarkannya pergi sendiri, dan mengikutinya. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Saya merasa sangat baik. Long Hao Shen tertawa. Keier merasa bahwa meskipun Long Hao Shen tampak dalam keadaan lemah, dia tidak terluka. Kemudian, suasana sedingin es di sekitar tubuhnya akhirnya mereda saat dia memegang tangan Long Hao Shen dengan kuat, tidak mau melepaskannya, dan berkata dengan suara rendah, mari kita kembali saat itu. Long Hao Shen dengan tenang mengangguk, memutar tubuhnya ke arah Gao Yingji. Gao Yingji berkata dengan suara berat, kalian semua, kembalilah beristirahat. Long Hao Shen, jika situasi seperti hari ini muncul lagi, aku akan membubarkan pasukan pemburu iblismu, mengerti? Long Hao Shen buru-buru berdiri tegak, melakukan penghormatan ksatria diarahkan padanya. Saat ini, hanya Seng Yue, Lan Yanyu dan Seng Lingxin yang tidak sadar yang tersisa di ruangan itu. Semua orang pergi, dan wajah Seng Yue segera tampak menjadi lebih dingin. Bagaimana mungkin? Lelaki tua ini makan lebih banyak garam daripada yang pernah kamu makan. Meskipun Hao Shen telah melindungimu, anak ini tidak tahu bagaimana berbohong.
Saat dia berbicara, dia bahkan tidak berani menatap mataku. Lan Yanyu menundukkan kepalanya, melihat suaminya berbaring di tempat tidur, penuh kekhawatiran. Hari ini, saya melihat Long Hao Shen dan Keir berbagi tempat tidur bersama dan setelah Ling Xin mengetahuinya, dia memutuskan untuk menguji kemampuan Long Hao Shen ini. Dan untuk memberinya pelajaran yang bagus, untuk menghentikannya agar tidak berlebihan. Memalukan. Seng Yue awalnya tidak memiliki temperamen yang baik, tetapi mendengar penjelasannya, dia langsung menjadi sangat marah. Omong kosong apa yang ada di otakmu? Mungkinkah Anda tidak tahu bahwa orang tua ini telah secara pribadi mengawal Keir untuk berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis? Jika dia tidak mendapatkan persetujuan orang tua ini, dan jika bukan karena rencananya yang cerdik, sampai menyebabkan perselisihan antara dua kuil besar kita, dia tidak akan bisa berada di sisinya hari ini. Biarkan saya memberitahu Anda, pentingnya Long Hao Shen ke kuil ksatria sebanding dengan pentingnya Keir ke kuil assassin kami. Dan barusan, anak ini memberitahuku bahwa dia adalah putra Long Xingyu. Anda harus tahu siapa Long Xingyu. Ling Xin selalu memperlakukan Long Xingyu itu sebagai idolanya. Apa gunanya kalian berdua? Beruntung tidak terjadi kecelakaan kali ini. Jika sesuatu terjadi, Anda tidak hanya akan menyesalinya sepanjang hidup Anda, tetapi juga akan memulai badai di seluruh aliansi. Mendengar kata-kata Seng Yue, dia hanya bisa menatap kosong, tapi dia berbagi tempat tidur dengan Keir. Dan dia masih sangat muda. Seng Yue berkata dengan dingin, bagaimana kalau berbagi tempat tidur bersama? Bukankah itu masalah yang pasti akan terjadi cepat atau lambat? Dan apakah Anda sudah menunggu hari pernikahan untuk tidur bersama dengan ini? Di seluruh aliansi, kecuali dari Long Hao Shen, siapa yang bisa memiliki kualifikasi untuk bersama keluargaku Keir? Lebih penting lagi, Keir telah menerimanya. Apakah kamu tidak tahu tentang temperamen Keir? Baik itu Anda atau saya, kita semua telah dikeluarkan dari hatinya. Untuk Long Hao Shen berhasil mendapatkan tempat di dalamnya, dia sudah melampaui semua harapan. Sekarang aku mengalihkan pandanganku dari Keir hanya selama 2 hari, kalian berdua hampir menyebabkan masalah besar. Lan Yanyu terdengar tertekan, kakek, saya seorang ibu. Jangan bilang bahwa bahkan sebagai ibunya, aku seharusnya tidak melakukan apa-apa saat melihat putri kecilku begitu dekat dengan laki-laki. Mulai dari dia berusia 3 tahun, saya tidak memiliki kesempatan untuk merawat Keir, putri saya satu-satunya, dan bahkan diperlakukan olehnya sebagai orang asing. Tatapan Seng Yue berangsur-angsur menjadi lebih lembut, dan sambil menghela nafas, dia menyatakan, setiap keuntungan datang dengan kerugian. Bagaimanapun, karena masalah ini tidak berakhir begitu buruk, mari kita kesampingkan. Jaga Ling Xin dengan baik. Karena itu, pahlawan langkah ke-9 ini berbalik dan pergi. Setelah dia meninggalkan pandangan Lan Yanyu, ekspresi tak berdaya, penuh kesengsaraan, muncul pada pria tua yang perkasa ini. Bagaimanapun, dia adalah cicitnya. Tapi dia tidak punya pilihan. Di belakang tempat tinggal. Saat ini, langit sudah hitam. Fajar belum datang. Kembali ke rumah sementara mereka, Long Hao Shen tidak bisa mengatakan apa-apa, segera jatuh tertidur lelap dalam pelukan Keir. Segala sesuatu yang awalnya ingin ditanyakan Keir tetap tidak terjawab. Jika seseorang meminta umpan balik Long Hao Shen pada pertempuran sebelumnya, dia akan memiliki satu jawaban, dibentuk dengan beberapa kata, itu sangat bagus sehingga saya berhasil kembali hidup-hidup. Kam tentara setan. Berbeda dari sistem manusia, iblis dikumpulkan dengan kerabat mereka dengan level yang sama, sistem peringkat kekuatan yang jelas. Namun aspek pengawasan tidak diperhatikan sama sekali. Pasukan yang terdiri dari ratusan ribu orang dipersatukan kembali di daerah yang datar. Karena sebagian besar iblis tidak melakukan sesuatu yang produktif untuk meningkatkan gaya hidup mereka, hanya pembangkit tenaga iblis dari langkah keempat atau lebih yang memiliki kualifikasi untuk memiliki rumah. Meski begitu, sebagian besar tempat tinggal mereka terlihat sangat kumuh. 6.000 tahun yang lalu, 72 dewa iblis tiba-tiba muncul, menginfeksi banyak orang di benua itu dan menyebabkan perang invasi. Yang disebut klan semuanya memiliki posisi yang sama,
mengadopsi gagasan umum tentang membantai dan menjarah dengan cara mereka sambil mengabaikan akibatnya. Seiring dengan perang yang berlangsung selama lebih dari 1 milenium, aliansi kuil yang didirikan oleh umat manusia secara bertahap memperoleh pijakan, mengandalkan layar pelindung alami untuk berfungsi sebagai saingan iblis. Pada saat itu, pihak iblis datang untuk menemukan masalah utama mereka. Di antara iblis, semakin tinggi level mereka, semakin lambat kecepatan reproduksi mereka. Faktanya, iblis peringkat rendah seperti iblis berbilah ganda berkembang biak dengan kecepatan luar biasa, hampir mirip dengan manusia. Dan iblis berbilah ganda ini membutuhkan paling lama 3 tahun untuk tumbuh menjadi dewasa. Setan telah membantai terlalu banyak manusia, dan selain manusia, ada juga beberapa spesies lain yang hampir punah di Sengmo Dalu. Dalam keadaan seperti itu, setelah posisi mereka di benua stabil, iblis bingung ketika mereka menemukan bahwa sumber makanan mereka tidak akan bertahan lama. Dalam keadaan tidak berdaya, iblis hanya bisa mengumpulkan manusia yang masih hidup bersama, memerintahkan mereka untuk mengolah bahan makanan, menggembalakan ternak. Untuk bertahan hidup, ras manapun membutuhkan pertama-tama untuk mengisi perut mereka. Jika tidak, mereka ditakdirkan untuk dikutuk. Tetapi meskipun wilayah iblis sangat besar, mereka pada akhirnya membunuh terlalu banyak manusia, sebagian besar dari mereka melarikan diri ke aliansi. Manusia yang berhasil mereka temukan terlalu sedikit, jadi mereka tidak punya solusi lain selain meninggalkan bidang pengembangan mereka yang lain, untuk berkonsentrasi pada makanan. Sekarang, posisi yang dimiliki manusia dibandingkan dengan iblis benar-benar berbeda dari masa lalu, sejauh mereka sekarang bahkan lebih penting daripada bagian kelas bawah dari ras mereka sendiri. Sampai-sampai mereka mendapatkan kualifikasi untuk memesan iblis peringkat menengah ke bawah, untuk membantu mereka dalam produksi bahan baku. Kemudian, iblis memasuki keadaan perang tanpa henti melawan aliansi kuil, dengan 2 tujuan utama. Yang pertama adalah menjarah manusia sejauh mungkin, dan yang lainnya adalah mengurangi populasi mereka sendiri. Tetapi selama 6.000 tahun terakhir, manusia telah mendapatkan pijakan yang sangat kokoh, dan meskipun mereka tampak agak kurang beruntung melawan 72 dewa iblis, mereka mengandalkan keunggulan medan mereka, dan pada pengetahuan superior mereka dalam membuat senjata yang tangguh, menahan satu serangan iblis demi satu. Iblis membenci senjata pertahanan tipe meriam magis yang membuat mereka tidak punya cara untuk melawan. Adapun mereka tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata semacam ini. Jika bukan karena kekuatan militer yang tangguh dari 72 dewa iblis. Meskipun demikian, sampai saat terakhir, iblis selalu berada di atas angin. Manusia tidak berani melancarkan serangan mereka ke timur, untuk mencoba memulihkan wilayah yang hilang. Jika mereka kehilangan perlindungan alami mereka, manusia tidak akan cocok dengan iblis. Di inti pasukan utama iblis ada 3 kam besar. Masing-masing tingginya 10 meter, memiliki diameter setidaknya 30 meter. Di antara iblis, hanya kediaman para dewa iblis yang bisa dianggap mewah. Pada saat ini, suasana di tenda besar di tengah sangat berat. The Blazing Lion Alocer duduk di kursi tengah, dan di kedua sisinya adalah iblis bersayap gila Banteng Zagan dan penunggang iblis jahat Sir. Meskipun ketiga dewa iblis ini memiliki peringkat di atas peringkat ke-50, mereka masih memegang posisi penting dalam iblis. Hanya saja, mereka sekarang memiliki wajah yang sangat serius, tampaknya penuh dengan kecemasan. Banteng gila bersayap iblis Zagan dengan ganas menggebrak meja besi, mengeluarkan suara ledakan yang keras. Saat itu, kami benar-benar bodoh. Kita seharusnya menangkapnya dan membawanya kembali bersama kita. Jika kita mengirimnya ke tempat yang mulia, bukankah semuanya akan beres? Tangkap dia. Apakah Anda akan melakukannya sendiri atau Anda ingin saya melakukannya? Atau singa iblis? Penunggang iblis jahat berwajah tampan Sir mendengus dingin. Mendengarnya, Zagan yang tampak kurang ajar terdiam, ketakutan melintas di matanya. Alocer melambaikan tangannya, berbicara, oke, apa gunanya mengatakan ini? Berita ini terlalu mencengangkan. Jika orang itu benar-benar datang ke dunia ini, bahkan jika dia tidak pernah memulihkan kekuatan aslinya,
kita tidak boleh bertindak gegabah terhadapnya. Tapi saya sangat berharap bahwa kita salah lihat. Lagi pula, orang itu seharusnya tidak bisa melewati dimensi. Pada titik ini, ketakutan yang sama muncul di matanya. Zagan tersentak sebagai reaksi, lalu apa yang bisa kita lakukan? Singa iblis berkobar tiba-tiba berdiri, tidak akan ada hasil jika kita terus berdiskusi tanpa hasil. Mari kita lakukan seperti ini, kalian berdua harus tetap di sini untuk memimpin pasukan dan terus melancarkan serangan, mengirimkan pasukan di bawah langkah ketiga. Tapi jangan melancarkan serangan penting, dan ingat untuk memperkuat pertahanan barak kita. Saya akan segera kembali ke Yang Mulia Kaisar Iblis untuk meminta dia membuat keputusan. Evil Demon Reader Sir mengangguk dan berkata, ya, kurasa ini satu-satunya cara. Sesaat kemudian, suara gemuruh meledak dari barak iblis, dan bola merah maju, menuju ke timur. Pagi. Terlepas dari kejadian sehari sebelumnya, anggota pasukan perburuan iblis pertama tidak tidur hanya karena alasan ini. Pada tingkat pelatihan mereka, istirahat adalah tentang bermeditasi dengan perhatian penuh dan hanya tidur 1 atau 2 jam. Jika mereka tidak mengalami cedera, ini akan cukup bagi mereka untuk pulih. Pada saat semua orang bangun dan menuju ke kamar mandi berturut-turut, orang yang memberi Long Hao Shen perintah militer sehari sebelumnya datang. Hanya saja, kali ini bukan tentang memberi perintah, tetapi membawakan mereka sarapan. Ai, apakah perlakuan militer begitu baik? Mereka bahkan mengirim sarapan kita ke kamar kita sendiri. Lin Xin berkomentar dengan rasa ingin tahu. Prajurit yang membawa makanan mereka tersenyum sambil meletakkan piring, mengingat penampilan luar biasa yang kamu tunjukkan kemarin di medan perang. Para petinggi memutuskan untuk memberikan makanan kepada semua orang sesuai dengan basis pendeta. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Panggilan yang berbeda dalam aliansi kuil juga memakan berbagai jenis makanan. Ini bukan tentang diskriminasi, tetapi poin utama perbedaan ini berasal dari fakta bahwa orang-orang mereka memiliki jenis konstitusi yang berbeda. Misalnya, prajurit dan pembunuh tidak bisa makan jenis makanan yang sama persis. Prajurit membutuhkan kekuatan dan daya tahan sementara pembunuh tidak bisa mengambil terlalu banyak lemak, sehingga menghindari makanan bertepung. Dan kemudian, para penyihir dan pemanggil makan makanan yang agak lebih kaya, karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan mental, dan bahkan memiliki kebutuhan nutrisi yang lebih banyak daripada yang lain. Sedangkan untuk pendeta, mereka makan jenis makanan terbaik, karena secara umum, kondisi tubuh mereka akan terlihat paling lemah. Secara alami, ada pengecualian untuk semuanya. Misalnya, situasi yang terjadi saat ini bisa disebut pengecualian. Tapi tentu saja, tidak ada yang akan mengeluh tentang memiliki makanan enak untuk dimakan. Setelah mandi, mereka langsung duduk dan makan bersama dengan lahap.